Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal kalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lid dukhulil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Awal kalam permulaan kata. Tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang lebih baik selain ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah semoga tersampaikan kepada pemuda padang pasir, buah hati Siti Aminah, timbalan kasih Siti Khadijah, payung panji kota Mekah, balik pagar kota Madinah, intan mutiara di surgawi, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengucapkan panji-panji umat Islam dengan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Bulan Suci di Bulan Ramadan dan tentang pejuang-pejuang Islam. Pada puasa hari ini, apakah semuanya masih semangat? Insya Allah masih. Naam. Hari ini adalah puasa kita yang ke-14 bagi yang berpuasa di hari Senin. Dan puasa yang ke-13 bagi yang berpuasa di hari Selasa. Puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslim yang sudah berakal dan sudah baligh. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum yang sebelumnya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka adapun orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yakni adalah orang yang dalam keadaan musafir, orang yang dalam keadaan sakit, ataupun wanita yang berhalangan. Allah menjelaskannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dari ayat tersebut dapat kita jelaskan, dapat kita simpulkan, dapat kita pahami bahwasannya maka adapun orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yakni adalah orang yang dalam keadaan musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Kemudian adalah orang yang dalam keadaan sakit. Sakitnya yang bagaimana? Bukan sakit yang biasa, contohnya kayak seperti pilek, batuk, pilek, pusing, itu biasa. Sakitnya di sini adalah sakit yang benar-benar parah dan kita tidak sanggup untuk menahannya, seperti demam tinggi atau penyakit yang keras yang lainnya.
Namun dengan syarat kita harus mengganti puasa itu di hari yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harusnya senantiasa bersyukur kepada Allah karena berkatnya kita masih bisa berpuasa pada kesempatan ini. Kita bisa berpuasa dengan keadaan baik-baik saja, kita bisa tarawih dalam keadaan baik-baik saja, dan kita bisa ngabuburit. Dan coba kita perhatikan pada saat ini, lebih banyak orang yang mencari perbukaan atau orang yang pergi ke masjid, hadirin? Jawabannya adalah, yang saya lihat adalah orang yang pergi ngabuburit mencari perbukaan. Nah ini dia, ini tandanya tidak cintanya kepada Islam. Jika kita lihat, Islam itu tidak miskin. Islam itu mudah. Islam itu sederhana. Islam itu indah. Tapi Islam dalam keadaan terpuruk hari ini. Kenapa? Karena tidak cintanya kepada Islam. Bagaimana caranya untuk memperbaiki semua itu? Nah ini dia, kuncinya terletak pada Al-Quran. Yang pertama, kita menghafal Al-Quran. Sudah betul belum cara membacanya? Sudah betul belum makhrajnya? Sudah betul belum panjang pendeknya? Jika sudah betul, kita ansur dengan menghafal. Kita hafal Al-Quran itu. Gak apa-apa berat menghafal Quran. Semakin berat kita menghafal Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Karena jika kita membaca Al-Quran, kita akan mengulang-ulangnya, berarti kita akan memurojaahnya, dan banyak pula pahala yang kita dapatkan. Sedangkan satu huruf saja sudah 10 pahalanya untuk kita. Jawabannya adalah, yang saya lihat adalah orang yang pergi ngabuburit mencari perbukaan. Nah ini dia, ini tandanya tidak cintanya kepada Islam. Jika kita lihat, Islam itu tidak miskin. Islam itu mudah. Islam itu sederhana. Islam itu indah. Tapi Islam dalam keadaan terpuruk hari ini. Kenapa? Karena tidak cintanya kepada Islam. Bagaimana caranya untuk memperbaiki semua itu? Nah ini dia, kuncinya terletak pada Al-Quran. Yang pertama, kita menghafal Al-Quran. Sudah betul belum cara membacanya? Sudah betul belum makhrajnya? Sudah betul belum panjang pendeknya? Jika sudah betul, kita ansur dengan menghafal. Kita hafal Al-Quran itu. Gak apa-apa berat menghafal Quran. Semakin berat kita menghafal Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Karena jika kita membaca Al-Quran, kita akan mengulang-ulangnya, berarti kita akan memurojaahnya, dan banyak pula pahala yang kita dapatkan. Sedangkan satu huruf saja sudah 10 pahalanya untuk kita. Yang ketiga, jika sudah pandai, sudah kita hafal, usahakan untuk kita amalkan. Ilmui kemudian amalkan. Ilmui kemudian amalkan. Al-Quran akan datang di akhirat nanti kepada orang yang tidak mengamalkannya. Al-Quran itu datang seolah-olah dia musuh bagi kita, dan itu adalah musuh juga bagi dia, dan kita adalah musuh baginya. Karena apa? Karena kita tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran pada saat itu datang sebagai pemberat azab bagi kita. Nah ini kita harus berhati-hati. Hanya karena kita tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada kita di akhirat nanti sebagai pemberat azabnya. Nauzubillah min dzalik. Dan ada pula yang nah ini dia dikatakan walaisa syai'an an tuhibba walakinna syai'an an tuhibba. Yang terpenting bukanlah bagaimana cara kamu mencintainya, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kamu dicintai. Nah hadirin, kita sudah dicintai belum oleh Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Untuk mengaku kita cinta Al-Quran itu mudah. Tinggal bilang, saya cinta Al-Quran. Sangat mudah. Yang susahnya di mana? Yakninya adalah dicintai oleh Al-Quran. Ini dia yang dikatakan walaisa syai'an an tuhibba. Nah, hadirin wal hadir rahimakumullah. Untuk menjadi pejuang-pejuang Islam, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi
Billahi taufik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.